Man tawadda'a barang siapa wudu, thumma atal masjidah kemudian dia mendatangi masjid. Fa shalla rak'atain maka kemudian dia salat 2 rakaat. Qabla al-fajri sebelum salat subuh. Thumma jalasa kemudian dia duduk hatta yusalli al-fajr sehingga dia salat subuh. Kutibat maka ditulis salatuhu salatnya yauma idzin pada hari itu fi salatil abror dalam salatnya orang-orang abror, orang-orang yang ahli kebaikan. Wa kutiba dan dia ditulis fi wafdur rahman di dalam wafdur rahman. Wafat itu adalah utusan-utusan yang diutus, perwakilan-perwakilan yang diutus untuk menghadap seorang pimpinan, itu namanya wafat. Namanya dari Indonesia dipilih beberapa orang untuk menghadap Raja Saudi, namanya wafat. Jadi Wafdur Rahman maksudnya dia ini adalah termasuk golongan orang-orang yang diutus oleh kaumnya untuk menghadap yang Maha Rahman. Maknanya bagaimana? Dia ini doanya itu bukan hanya untuk dia sendiri, nanti barokahnya itu adalah untuk orang-orang yang di belakang dia, keluarganya, umatnya. Wafdur Rahman. Wallahu a'lam. Sebagaimana dikatakan orang-orang haji itu adalah wafdullah dalam satu hadis. Kalau berdoa akan diterima oleh Allah. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man shalla subha barang siapa salat subuh fi jama'atin dalam satu jamaah fa huwa fi dhimmatillah maka dia ini di dalam jaminan Allah. Ibnu Majah bi sanadin sahih. Dia dijamin oleh Allah. Orang-orang dijamin oleh Allah, maka dia orang akan menjadi orang yang beruntung. Wa kharaja Ibnu Majah Allah bi isnadi an Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man ghada ila salati subhi barang siapa berangkat pagi-pagi menuju salat jamaah subuh ghada maka dia berangkat pagi-pagi birayatil iman dengan bendera iman. Wa man ghada barang siapa berangkat pagi-pagi ila suqi ke pasar ghada maka dia berangkat pagi-pagi birayati syaitan dengan bendera syaitan. Padahal ke pasar itu tidak haram loh. Bahkan kadang-kadang ke pasar itu bisa jadi wajib bila untuk keperluan-keperluan yang wajib. Tapi Nabi mengatakan seburuk-buruknya tempat itu pasar. Maka aneh. Orang pergi ke pasar berarti di bawah bendera syaitan. Coba bagaimana ya? Jadi menunjukkan bahwa pasar itu memang satu tempat yang berbahaya gitu. Kita harus hati-hati. Karena pasar itu tempat di mana banyak orang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai kepada negeri akhirat. Sebaiknya masjid itu tempat yang akan mengingatkan kita kepada Allah,
berkumpul dengan orang-orang yang ingat kepada Allah. Sehingga masjid itu jadi sebaik-baiknya tempat. Jadi bukan perkara yang dikatakan buruk itu mesti haram, itu tidak ya. Kadang-kadang perkara itu buruk tapi tidak haram, tapi bahaya gitu. Maka para ulama mengatakan kamu jangan berdagang kain kafan. Apa haram? Tidak. Bahkan justru bisa wajib. Kalau nggak ada orang bikin kain kafan kan repot kalau ada orang mati. Lah kok dilarang? Khawatir kamu nanti kalau ada orang Islam mati itu gembira. Ada orang Islam mati kamu gembira. Sehingga ini jadi merusak akhlak kamu. Jangan jualan waktu malam istima. Lu apa haram Pak? Bukan. Bukan haram, bahkan bisa wajib kalau memang itu untuk keperluan kamu. Tetapi akhirnya itu kamu itu ke markas itu tidak pikir dakwah, pikir dagangan. Orang semua mikir keluarkan jamaah, kamu mikir cari duit ke markas. Di waktu syur kemarin itu. Syukur akhirnya gak payu, karena hujan terus. Jadi kadang-kadang perkara itu tidak haram, bahkan itu bisa juga dapat pahala, tapi sekaligus ini satu perkara yang membahayakan. Maka ini perlu orang itu mau bertindak apa-apa itu hati-hati, diatur. Seperti santri tidak boleh membawa HP. HP itu apa tuh Pak? HP kan sekedar alat komunikasi. Kenapa tidak dilarang? Seperti pemerintah membuat larangan orang membawa senjata api. Senjata itu kan untuk menjaga diri. Kok dilarang? Tapi kalau tentara kok boleh? Tentara itu membawa senjata, sudah ada sistem pengontrolan yang ketat. Sehingga diharapkan tidak membahayakan masyarakat. Tapi kalau orang umum membawa senjata, nanti bisa siapa-siapa ditembak nanti tanpa ada kontrol. Jadi perkara itu asal mulanya itu halal kadang-kadang. Tapi karena menimbulkan mudorot, bisa jadi tidak baik, bahkan bisa jadi haram. Karena ada perkara itu mudorot, ada perkara lebih mudorot. Maka ketika tentara-tentara Tatar itu merajalela di Baghdad, setelah mereka masuk Islam, jadi akhirnya kan orang-orang Tatar itu pada masuk Islam. Tapi mereka ini memang dasar orang hutan, masih akhlaknya itu masih brutal, suka membunuh orang, suka apa. Setelah mereka masuk Islam, mereka ini masih suka minum arak, misalnya gitu. Maka ketika ada beberapa tentara Tatar minum arak di pinggir jalan, maka seorang santri mau menghukum mereka, mau marah sama mereka. Maka oleh para ulama itu dilarang, biarin aja katanya. Nah, kok biarin bagaimana? Ini kan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu orang Tatar itu kalau teler itu malah tetangga-tetangganya aman. Dia ini kalau tidak teler, kalau melek
nanti itu merusak, bunuh orang, gebukin orang, gitu. Jadi lebih baik mereka ini teler itu sudah lumayan, gitu. Ngerti yang saya maksudnya? Jadi kadang-kadang perkara itu bahaya, tapi ada yang lebih bahaya, maka yang lebih bahaya itu yang harus dielakkan. Kadang-kadang perkara itu asal mulanya halal, tapi karena menimbulkan bahaya bisa jadi haram. Maka ini ada istilah akhafud dororen. Orang itu ambil perkara yang bahayanya paling sedikit kalau memang terpaksa harus ada bahaya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Namanya arak itu juga ada manfaatnya sebetulnya, tapi mudorotnya lebih besar, maka diharamkan. Diharamkan. Begitu juga HP itu, ya ada manfaatnya. Tetapi karena ini sudah banyak menimbulkan mudorot untuk santri ini, saya tidak bicara untuk yang luar, maka akhirnya diharamkan di pondok ini. Karena telah menimbulkan banyak sekali mudorot. Tahu-tahu santri hilang ke sana, nggak tahu ujungnya, tahu gara-gara HP juga. Maka kamu harus punya pemikiran yang benar. Apa saja yang bisa menimbulkan mudarat harus dijauhi. Maka dalam kaidah usul dikatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menjauhi bahaya itu lebih penting daripada mencari keuntungan. Itu ada manfaatnya juga Pak, HP ini iya, tapi mudorotnya itu lebih besar, maka itu dijauhi. Dan apa saja yang sudah menjadi musibah yang umum, ini bisa untuk jadi dasar hukum. Jadi perkara ini sudah umum menjadi mudorot, maka bisa dihukumi perkara ini jadi haram. Tapi kalau mudorot itu hanya terjadi langka sekali, 1 kali, 2 kali, itu tidak bisa untuk dijadikan dasar hukum melarang. Tetapi kalau memang mudorotnya itu sudah umum, nah ini bisa dijadikan hukum sebagai larangan. Karena dalam agama ini kita diperintahkan menjauhi yang bahaya. Mafhum ya kawan? Allah. Jadi santri itu harus punya pemikiran yang syar'i, yang fiqhi, ya. Jangannya seenaknya sendiri aja. Wa an Abi Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faqada Sulaiman ibn Abi Hasma. Beliau telah kehilangan Sulaiman ibn Abi Hasmah di salat subhi, dalam salat subuh. Maksudnya beliau tidak melihat gitu. Wa anna Umar, dan bahwasanya Umar ghada, beliau berangkat pagi-pagi ila suqi, ke pasar. Wa maskanu Sulaiman, sedangkan rumahnya Sulaiman bainal masjid wa suq, adalah antara masjid dan pasar. Famarra, maka Umar telah berlalu ala Syifa, atas Mbah Syifa, Umi Sulaiman, yaitu ibunya Sulaiman. Faqala laha, maka beliau mengatakan laha kepada Syifa, lam ara Sulaiman, aku tidak melihat Sulaiman fi sholati subuh, dalam sholat subuh. Kemana dia? Faqalat, maka Syifa mengatakan innahu bata yusolli, sesungguhnya dia ini Sulaiman bata yusolli, semalam-malam beliau sholat. Faghalabat ainahu, maka telah mengalahkannya ainahu, kedua matanya, maksudnya tertidur. Faqala Umar la an asyhada, sungguh aku menghadiri salat subhi, salat subuh, fi jama'atin, dalam jamaah, habu adalah lebih menyukakan ilayya kepada aku, min an aku madalatan, daripada saya salat semalam. Rawahu Malik fil Muwatta.
Ini pelajaran yang penting bagaimana Sayyidina Umar itu selalu meneliti-neliti jamaahnya. Ada satu orang saja yang nggak hadir sholat jamaah, maka beliau ini langsung tahu, bisa tahu ini. Dan kemudian ditanyakan kepada keluarganya, kemana Sulaiman kok nggak sholat jamaah subuh? Jadi orang itu harus ada kepedulian terhadap orang-orang sekitarnya itu. Kemana dia kok nggak ada? Kemana dia kok nggak ada? Ini tanda kita ini ada kasih sayang di antara orang Islam itu. Kalau ada temannya yang nggak pergi ke masjid, nggak sholat jamaah, maka ditanyakan kemana dia? Mafhum ya kawan? Sedangkan Sayyidina Umar itu orang yang super sibuk seluruh dunia, ya. Kok masih sempat-sempatnya, ya. Ini beliau ini ngajari kita ini. Jadi orang itu sibuk kayak apa ya, harus mikir lingkungannya, mikir teman-temannya. Ini termasuk perkara yang harus menjadi karakter seorang yang beriman. Jangan dablek wis urusane dhewe. Wis padha gedene kok. Iki istilah wong desa kan ngoten. Romasane sebenarnya wis padha gedene lho. Urip ambekane beda-beda, mati kuburane beda-beda. Ya apa tetap ngurus-ngurus wong. Ini pemikiran yang betul-betul merusak, ya. Akhirnya umat ini dimasuki macam-macam kerusakan, penyakit-penyakit ahlul batil masuk dalam kalangan masyarakat, nggak ada yang menolak, ya. Akhirnya Allah tampakkan penyakit aid, ya. Penyakit aid itu apa? Hilangnya ketahanan tubuh. Penyakit apa saja masuk sudah nggak ada yang ngalang-alangi kalau sudah aid itu masuk. Lah aid itu kalau istilah agama yang meninggalkan dakwah itu, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah meninggalkan amar nahi mungkar, penyakit apa saja, kemaksiatan apa saja masuk dalam masyarakat ya sudah masuk semua, nggak ada yang menghalang-halangi. Persis itu virus AIDS itu. Jadi ini ajib, jadi musibah yang Allah datangkan secara zahir itu sebetulnya sesuai dengan musibah yang dibuat manusia secara amalan gitu loh. Memang amalannya tidak amar ma'ruf nahi mungkar, apa saja kemaksiatan diumbar saja, akhirnya penyakitnya ya AIDS, apa saja penyakit semua boleh masuk. Jadi ini maka Allah itu hakim, bijaksana, ya. Maka kalau kamu mau ambil pelajaran, nanti apa saja yang terjadi di dunia ini mesti sesuai dengan perbuatan manusia itu. Entahlah yang mendatangkan musibah, mendatangkan penyakit, mendatangkan masalah itu ya yang menciptakan manusia itu sendiri. Jadi ya mesti pas. Hukumane karo amalane iki ya pas. Tahu-tahu laut ngamuk di Aceh, tsunami, ya. Kenapa? Ya, memang namanya pantai itu di seluruh Indonesia jadi tempat maksiat. Ya. Lautan jadi tempat maksiat, pantai-pantai jadi tempat maksiat, maka yang cocok itu yang lautan ngamuk itu hukumannya. Jadi sesuai gitu loh. Nah sekarang pariwisata naik ke gunung-gunung, naudzubillah. Sebentar lagi gunung-gunung bisa ngamuk ini.
ini maka kita perlu dakwah ke gunung-gunung itu seperti itu. Kalau tidak nanti kamu yang orang-orang di bawah ini ngerti-ngerti lahar datang gitu aja. Gimana? Santri-santri tidak mau menghormati ilmu agama, kitab-kitab pececeran, ya. Maka akhirnya apa? Kehormatan santri itu dihilangkan oleh Allah. Karena dia tidak menghormati agama, maka kehormatan dia sendiri dihilangkan oleh Allah. Tapi seumpama santri-santri, ulama-ulama itu betul-betul menghormati agama dan apa saja yang berkaitan dengan agama, maka Allah jadikan mereka terhormat seperti zaman dulu. Raja-raja itu nyium kakinya para ulama. Karena apa? Karena para ulama itu juga sudah tunduk betul-betul, mengagungkan betul-betul agama Allah. Allah balas mereka diagungkan, gantinya begitu. Sudah sunnatullah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kula niki nuturi anak kula niki mboten digape. Lah kowe dhewe tak dituturi gurumu ya ora mbok gape lho. Biru abaakum ya burrakum abnaukum. Al-hadis. Kalau kamu itu berbuat baik kepada ayah-ayah kamu, nanti anak-anak kamu ganti akan berbuat baik pada kamu. Lah kowe dhewe iki diomongi angel lho, kon anakmu kon manut karo kowe iki lho. Oh ya neng kowe. Makanya kowe iki tobat dhisik wae, ya gitu. Istri saya ini Masya Allah nentang terus. Lah kamu juga menentang agama terus masalahnya. Makanya istri kamu ya menentang kamu. Coba kamu itu tunduk betul pada agama. Kalau dengar hayya 'alas shalah itu langsung melompat ke masjid, gitu. Tinggalkan seluruh urusan. Betul-betul zahir batin. Kalau ada perintah Allah betul-betul diamalkan. Nanti kan istrinya taat. Ini kamu sendiri ndablek kok. Istri kamu suruh taat kepada kamu tuh ya nggak cocok, gitu. Malah aneh nanti kalau istri kamu kok taat sama kamu tuh aneh, gitu. Jadi ini perlu direnungi. Nah kalau orang itu sudah berbuat kemaksiatan terus kok malah di mana-mana ngurmati, nah itulah warisan Raja Fir'aun, ya kan? Itu istidraj namanya, ya kan? Penjerumusan. Ya. Tapi kalau orang itu berbuat maksiat kemudian banyak musibah, itu tandanya masih disayang oleh Allah. Ya. Akror.